Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Baskara Kusbianto. Jadi pada video kali ini saya akan eh em, video tentang UAS Komputer Network, dan pada UAS kali ini, sebelum saya masuk ke soal UASnya, eh ada sedikit perbaikan terhadap desain jaringan komputer pada UTS saya sebelumnya. Yang mana sebelum itu, ya, sebelum lanjut ke bagian UASnya. Jadi di UTS kemarin itu saya menggunakan alokasi IP private class C dengan network ID eh, sekian, 192.168.168.10.1, dan dengan subnet masknya default atau prefix per 24, yang mana setelah saya eh, pikirkan kembali dan evaluasi kembali, ternyata terdapat kesalahan eh, eh, pada desain UTS saya tersebut. Jadi di mana saya tidak menerapkan instruksinya dengan salah, dengan benar, dan kesalahan itu. Jadi, dan saya tidak masukkan unsur NIM saya juga ke dalam network ID-nya ini. Dan subnettingnya juga tidak menyesuaikan perhitungan dengan jumlah kalian yang diminta. Jadi oleh karena itu di sini saya perbaiki dulu, yang mana karena di UAS ini menggunakan settingan dari UTS. Oleh karena itu saya merancang ulang yang lebih sesuai dengan yang diminta pada UTS, dan itu ada di sini. Oke. Jadi untuk mengoptimalkan yang mana sesuai yang diminta kemarin, berarti itu ada 4 device, dan di sini em, saya memperkecil prefix yang digunakan menjadi per 29, berarti itu oke. Dan di sini secara secara matematis prefix per 29 ini memberikan total IP address 6 IP address yang bisa digunakan secara aktif, yang mana alokasi ini pas untuk em, sangat pas untuk menampung 4 komputer klien dan 1 IP gateway untuk mikrotik, dan menyisakan tepat 1 IP cadangan. Dan seperti sebagaimana yang bisa dilihat di layar yang saya share, yang mana di sini network ID diatur sedemikian: 192.168.2.0, yang mana IP ini, ya, ini adalah network ID yang saya atur. Dan kemudian untuk yang berarti itu, dan untuk local gateway-nya itu dimulai dari titik 1, ya. Dan untuk subnet masknya itu berada di sini, 255.255.255.248, dan ini berkaitan dengan prefix tadi, yang mana ini dari subnet mask ini dan prefix ini itu memberikan total, ada 6 total IP address yang bisa digunakan secara aktif. Dan mungkin itu untuk perbaikan dari yang bagian UTS, karena di UAS diminta untuk menggunakannya untuk melanjutkannya. Jadi eh, perancangan IP address inilah dan sampai subnet inilah yang akan menjadi dasar konfigurasi perangkat pada bagian UAS. Dan kemudian untuk bagian UAS-nya adalah berikut. Baik, lanjut ke bagian ke konfigurasi pada bagian S3. Jadi di sini saya akan demonstrasi dan menjelaskan untuk per konfigurasinya. Dan di sini sudah ada 3 device.
ada Mikrotik, kemudian Swish dan Lubuntu ya, yang mana pada Mikrotik ini terhubungnya dari Ether 2, terbacanya di GNS Ether 2 ke Switch, yang mana dari Switch ini akan menuju ke end device lainnya. Contohnya di sini saya menggunakan Lubuntu. Dan untuk Ether 0 ini dikosongkan karena di sini fungsinya adalah untuk NAT-nya, untuk sumber internet. Dan kemudian untuk Ether 1 ini juga kosong karena ini untuk sebagai host only adapter, yang mana ini untuk mengremote mikrotiknya. Jadi untuk konfignya nanti dari Winbox gitu. Jadi pasang adapter ini untuk meremote si mikrotiknya. Dan ya Ether 2 tadi untuk menyambungannya ke device client atau end device gitu. Mungkin lanjut lah ke masuk ke Winbox-nya. Dan di sini nah, pertama itu ada di DHCP client. Jadi di DHCP client ini em, sudah terlihat bahwa statusnya bound, mana berarti terikat. Dan kemudian ini dia pakai interface dari Ether 1, yang mana em, Ether 1 dan status bound yang berarti sudah berhasil mendapat akses internet dari jaringan luar. Dan kemudian langkah kedua itu penamaan IP address, yang mana di IP address ini saya menambahkan eh, sesuai yang sebelumnya, yaitu pada UTS sebelumnya. Di sini 192.168.2.1 per 29, dan itu di interface 3. Gitu. Setelah IP terpasang, kemudian mungkin ke bagian DHCP server, IP DHCP server. Oke. Jadi di DHCP server ini setupnya adalah menyambung ke Ether 3 ya. Terlihat di sini ada di bagian interface menuju ke Ether 3, dan kemudian itu untuk DHCP servernya yang nyambung ke interface 3. Kemudian kita lanjut ke config dari NAT berarti ke oke, jadi di IP firewall ini bisa terlihat di sini ada rules yang baru saja ditambahkan, yaitu ada dengan jadi rule yang ditambahkan itu dengan chain SRC NAT, dan kemudian untuk out interface ini pada Ether 1 yang mana berfungsi sebagai internet dari luar tadi. Dan untuk actionnya dia masquerade, untuk yang mana ini untuk mentranslasikan IP private milik klien. Mungkin oke, lanjut ke bagian hotspot. Jadi di sini pada bagian hotspot ini interface yang dipakai adalah Ether 3, dan untuk bagian melingit dan untuk server profile ini yang nantinya akan diakses oleh klien, yang mana untuk menyambungkan dari klien ke jaringan koneksi WiFi tersebut, mikrotik lah. Di sini DNS-nya portal.net, yang mana akan ditulis di URL websitenya oleh klien. Dan ini untuk user ya, atau ya untuk usernya di sini sudah saya tambahkan ada MHS dengan profil MHS, yang mana untuk profilnya ada di sini.
Di sini untuk eh, user profile-nya atau role-nya itu saya batasi rate limitnya menjadi 1 M per 1 M, yang mana atau M ini Mbps. Jadi untuk upload dan eh, downloadnya itu dibatasi se- sejumlah 1 Mbps. Lu terhapus, mungkin kita tambah aja. Mbps, Mbps, oke, apply, oke. User, oke, akun kenalan kita hapus dulu. MHS, di sini profile, pilihnya MHS, apply, oke. Dan oke, sudah sudah ada. Dan sesuai yang diminta di list yang luas, yang mana untuk rate limitnya adalah 1 Mbps gitu. Dan mungkin terakhir adalah showcase atau melakukan pengujian di sisi klien. Oke, mungkin pertama kita ngecek apakah device-nya ini sudah terhubung, apakah menangkap DHCP dari server dengan command IPA. Oke, dan di sini sudah dapat ya, dia di 192.168.2.6 per 29, dan artinya DHCP otomatiknya sudah tersambungkan karena dia otomatis. Dan mungkin kita langsung coba ke hotspotnya untuk mengecek hotspotnya. Jadi di sini kita menggunakan Firefox. Kita coba buka Google dulu. Oke, jadi di sini secure connection failed karena apa? Karena belum tersambung ya. Mungkin kita coba masuk ke bagian mikrotiknya. Portal. Oke, jadi DNS-nya sudah oke gitu kan. Kita coba masukkan user yang sudah saya setup tadi. Oke, sudah muncul Hai MHS, mana artinya ini sudah terhubung ke jaringan. Kita coba buka Google dan ya bisa dibuka. Mungkin sekarang kita coba untuk rate limitnya ke tes, speed test, speed test by offline. Kita mulai. Oke, hubungkan. Agak lama karena 1 Mbps. Ya. Oke, ini untuk uploadnya sudah terdetek di bawah 1 Mbps. Ini untuk, oh tadi download, sekarang ini uploadnya. Oke, hasilnya adalah untuk downloadnya kita dapat di 0,86 Mbps, dan untuk uploadnya kita dapat di 0,97 Mbps. Jadi untuk tahapan konfigurasi mulai dari data server, NAT,
batasan bandwidth yang baru saja kita testing dari sisi klien dan sudah mendapat sesuai yang saya setup. Jadi nampaknya sudah oke dan nampaknya sudah oke dan karena sesuai dengan apa yang sudah saya setup sebelumnya. Jadi mungkin sekian dari saya untuk konfigurasi UAS dan bagian UTS tadi. Jadi mungkin sekian dari saya. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.